kita akan membahas di hari kelima, buku 10 ini kita akan bahas buku Husain Ansarian yang berjudul Tobat. Nah, kenapa sih kita mesti bertobat? Ada dua hal setidaknya. Yang paling umum adalah karena banyaknya dosa-dosa kita, sehingga kita harus bertobat. Tapi ada satu alasan mengapa kita juga harus bertobat, even kita merasa, dalam tanda kutip, tidak memiliki banyak dosa, yaitu karena tidak mensyukuri karunia. Jadi, orang-orang yang tidak mensyukuri karunia, atau orang-orang yang tidak bersyukur, juga diharuskan untuk bertobat. Nah, kita ini mendapati dua pukulan. Selain sudah banyak dosa-dosa yang kita lakukan, di saat yang bersamaan kita juga seringkali tidak mensyukuri karunia. Nah, apa sih yang perlu kita syukuri sehingga kita harus mensyukuri karunia tersebut? Sehingga itu menjadi bagian dari upaya kita untuk melakukan tobat. Misalnya kita harus mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman, nikmat bisa dapat berjalan, bisa memegang, bisa merasa, bisa berpikir, nikmat udara yang kita hirup setiap hari, nikmat tanah yang kita pijak setiap hari. Bahkan kita juga harus mensyukuri kemampuan kita untuk bersyukur. Karena kata Usmib, bersyukur itu lebih mulia dibandingkan objek yang kita syukuri. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa bersyukur itu adalah pintu untuk mendatangkan syukur-syukur lainnya atau nikmat-nikmat lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa bersyukurlah kepada aku, niscaya akan kutambahkan nikmatku. Nah, dosa sendiri adalah melakukan kesalahan yang disengaja. Ini dosa. Untuk kemudian kita membedakannya dengan lalai. Lalai itu adalah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Nah, kesalahan dapat kita definisikan sebagai tidak berlaku adil pada. Nah, orang yang tidak bertobat karena tidak bersyukur atau orang yang lalai dalam bersyukur itu disebut sebagai orang yang kufur nikmat atau seorang yang kufur. Sementara orang yang tidak bertobat atas dosa-dosa disebut kafir atau menutup diri. Dua-duanya sih berasal dari akar kata kafara. Dalam Al-Baqarah ayat 6 itu disebutkan orang-orang kafir itu adalah orang yang sama saja kau memberikan peringatan atau tidak memberikan peringatan, ia tetap menutup diri atau kafara. Nah, kita pun setiap hari, even kita muslim maybe, bisa disematkan menjadi seorang yang kafir ketika kita itu tidak mensyukuri nikmat di satu sisi atau seringkali melakukan dosa-dosa di sisi yang lain. Itu artinya kita tidak membuka diri terhadap karunia atau bahkan tidak bersyukur terhadap karunia yang telah dibukakan kepada kita. Nah, adapun penyebab-penyebab dosa, satu, adanya penggoda, baik itu setan yang nampak maupun manusia. Nah, penyebab-penyebab dosa, saya ulangi, penyebab-penyebab dosa itu adanya penggoda, yaitu setan. Baik itu setan yang nampak, dalam hal ini manusia, maupun setan yang tidak nampak, dalam hal ini jin. Nah, dalam surat An-Nas itu kan disebutkan bahwa yang sering menggoda manusia itu adalah mereka yang merupakan golongan jin dan manusia, sehingga kita harus berlindung atasnya. Nah, ini penggoda-penggoda yang menyebabkan kita berdosa. Jadi, kalau ada teman kita yang sering menggoda kita untuk melakukan dosa, dia disebut sebagai setan secara nampak. Dan ketika ia tidak nampak, ia disebut sebagai jin. Nah, di antara juga penyebab-penyebab dosa adalah kecintaan kita terhadap dunia. Kemarin ini sudah kita bahas dalam buku Manajemen Nafsu dari Imam Khomeini. Dan penyebab terakhir dari dosa adalah penyakit atau malapetaka yang disebabkan karena kita tidak bersyukur pada karunia. Nah, kalaupun ada pertanyaan, apa sih itu penyakit hati? Penyakit hati itu diakibatkan atau disebabkan karena kita tidak bersyukur pada karunia. Nah, kufur nikmat itulah yang kemudian membuat hati kita menjadi membatu sehingga kita menjadi kufur. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi akibat kalau kita sering melakukan dosa? Apa sih akibat-akibat ketika kita sering melakukan dosa? Yang pertama tentunya jauhnya kita dari karunia. Misalnya karunia tadi yang banyak mengalir kepada kita karena kita bersyukur atau menjauhi dosa atau beristighfar menjadi berkurang atau menjauh karena kita melakukan dosa. Yang kedua, jauhnya kita dari rezeki yang halal. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita.
Kalau kita sering melakukan dosa, kita sering kali itu mendekati rezeki-rezeki yang sifatnya haram. Nah, akibat dosa lainnya yaitu pendek umur. Jadi salah satu syarat bagi umur yang dipanjangkan adalah menjauhnya kita dari dosa-dosa atau wara atau mawas diri. Hitamnya wajah gitu, bukan karena kulitnya yang hitam ya, wajahnya dalam arti yang tampakan secara keseluruhan dari wajahnya itu hitam atau enggak bercahaya. Nah, akibat dosa lainnya adalah bebalnya kita terhadap dosa yang kita lakukan. Kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan itu ya bukan dosa gitu karena sering kali kita lakukan. Maybe ya, contoh money politik. Money politik itu kan dosa ya, dosa besar. Itu suap. Yang disuap dan yang menyuap masuk neraka kalau sabdanya Rasul. Yang masuk neraka artinya dosa besar. Nah, karena seringnya kita melakukan money politik, atau seringnya kita melakukan politik, kita sudah bebal terhadap money politik. Itu mungkin karena akibat dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Sehingga kita anggap itu sebagai serangan pajak, sebagai skill, sebagai keharusan, sebagai orang yang bodoh kalau tidak menerima atau tidak menggalakkan money politik karena bisa saja kita dikala dan sebagainya. Menurut saya itu akibat dosa sih yang sering kita lakukan sehingga lucu aja di saat yang bersamaan kita sholat, mengaji, berpuasa dan sebagainya, di sisi lain kita money politik. Ini menurut saya sesuatu yang paradoks dalam kondisi keberagaman kita. Nah, akibat dosa lainnya adalah kita menyebarluaskan dan membanggakan dosa-dosa tersebut. Misalnya ketika kita berhasil menaklukkan seorang wanita atau perempuan, bahkan membuat dia menangis, atau kita bangga misalnya kita punya banyak mantan, ya indikasi dari banyak mantan adalah menyebabkan banyaknya hati-hati yang telah kita sakiti tentunya. Tapi kita bangga, wah saya dong 10 mantan saya. Gitu. Itu adalah bagian dari akibat-akibat dosa kita. Sehingga kita kemudian bangga ketika berdosa atau bahkan menyebarluaskan dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut. Sehingga tadi Albar menolak untuk mempublikasi list-list dosanya karena itu bagian dari kebanggaan dari berbuat dosa. Jadi dia mengkonsumsi secara pribadi aja. Nah, sehingga kalau kita sering melakukan dosa, tentunya obatnya adalah tobat. Tobat artinya kembali kepada Allah. Itu yang disebut sebagai tobat. Sebagaimana kembalinya unta yang lari di padang pasir atau yang hilang di padang pasir oleh seorang musafir. Nah, jika Nabi dan para imam adalah dokter bagi penyakit hati, yaitu dosa-dosa kita, maka tobat adalah obatnya. Jadi saya ulang bahwa jika Nabi dan imam adalah dokter bagi penyakit hati, yaitu dosa, maka tobat adalah obatnya. Namun, beda penyakit, beda juga obat atau jalan menuju tobatnya. Misalnya, dosa kepada Allah, ya ada jalan tobatnya sendiri. Dosa kepada manusia ada juga jalan tobatnya sendiri. Dan ini yang paling sulit nih, dosa kepada manusia. Karena kemarin sudah kita bahas, 70% dari dosa kita itu lebih banyak kepada dosa kepada sesama makhluk. Dan dosa kepada alam, ada juga jalan tobatnya sendiri. Nah, mungkin muncul pertanyaan, mengapa sih tobat kita itu tidak diterima? Satu, karena kita menunda-nunda tobat kita. Dan ini bagian dari menyepelekan hukum Allah. Menyepelekan hukum Allah adalah bagian pula dari dosa-dosa besar. Itu yang menyepelekan hukum Allah. Sebab kedua, mengapa tobat kita tidak diterima selain kita menunda tobat, misalnya kita bilang, nanti aja deh pakai jilbabnya, nanti akhlak saya sudah bagus, atau nanti aja deh saya nikahnya ketika saya sudah mantap dengan perempuan atau sebagainya. Itu kan bagian dari menunda tobat. Nanti aja diperbaiki di masyarakat ketika saya sudah menjadi pemimpinnya. Itu bagian dari menunda-nunda tobat. Nah, yang kedua adalah a'rab atau murtad. Nah, murtad atau a'rab itu artinya kembali melakukan dosa setelah tobat. Jadi ini sama dengan mempermain-mainkan tobat itu sendiri. Dia tobat di pagi hari, sore ngelakuin lagi. Atau tobat di bulan Ramadan, Syawal, dosa lagi. Itu alasan mengapa tobat kita tidak diterima. Nah, apa manfaat tobat? Manfaat tobat itu ada beragam. Di antaranya adalah satu, menghilangkan dosa. Dua, menuai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita tobat ya tentunya dosa-dosa kita hilang selama tobat kita diterima tentunya.
menuai ampunan Allah Subhanahu wa taala, keselamatan di akhirat, berhak masuk surga, kesucian rohani dan jasmani, keterjauhan dari perbuatan keji dan memalukan, turunnya hujan. Jadi kalau musim kemarau berkepanjangan itu juga bagian dari karena dosa kita, sehingga kita diwajibkan untuk bertobat sehingga hujan turun, keberlimpahan kekayaan dan anak bagi teman-teman yang mandul misalnya itu atau hartanya gitu-gitu aja kalau dia sudah berusaha, itu karena dosa-dosa yang kita lakukan belum kita bertaubat atasnya, kesuburan kebun-kebun dan aliran sungai hingga hilangnya kemandulan dan kemiskinan. Nah, untuk ciri-ciri diterimanya tobat, misalnya gimana caranya mengetahui bahwa tobat kita telah diterima? Ini ada banyak indikator nih guys. Yang pertama, yakin pada yang gaib, yaitu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan malaikat, keadilan alam barzah dan hari kebangkitan, perhitungan timbangan surga dan neraka. Ciri lainnya adalah sholat kita itu dilakukan secara khusyuk dan tepat waktu. Jadi salah satu pertanda bahwa tobat kita diterima, kita masih menyempelkan sholat, baik itu dari dimensi kekhusyukan maupun dimensi ketepatan waktunya. Nah ini paling banyak nih kita lakukan, termasuk saya sendiri. Nah ciri diterimanya tobat lainnya adalah dia lebih banyak bersedekah dan berzakat. Dia banyak berkhidmat kepada orang tua, kerabat, yatim piatu, dan fakir miskin. Ia senantiasa ramah dan santun dalam berbicara. Jadi orang kalau yang bicaranya ngegas atau bicara jorok itu tanda-tanda tidak diterimanya tobat. Dia seringkali bersikap tulus, ikhlas, dan sabar. Kekayaannya halal, ia hidup dalam ketakwaan, kesalehan, kedermawan, dan kebajikan. Ia juga cemburu pada istrinya, jadi kalau ada suami tidak cemburu lagi pada istrinya, itu artinya taubatnya mungkin udah tidak diterima karena tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Ia gemar dalam mengambil pelajaran dan ilmu, jadi orang yang sering bermajelis ilmu. Semoga ini menjadi bagian dari kekhususan kita juga yang belajar pada malam hari ini, dan tentunya istiqomah dan menegakkan keadilan. Itu ciri-ciri diterimanya tobat. Nah, sebagai penutup, ini adalah langkah tobat yang benar dari Imam Ali karramallahu wajhahu. Ia kemudian menegur orang yang beristighfar, tetapi tidak bersungguh-sungguh terhadap istighfar itu. Dia hanya beristighfar dalam kata-kata aja, tetapi tidak dalam amal perbuatan. Sehingga ia melarang orang beristighfar sebelum melakukan 6 hal ini. 1, menyesali dosa-dosa dengan sungguh-sungguh. Jadi kita harus menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Nah yang kedua, indikator bagi penyesalan kita secara sungguh-sungguh adalah kita tentunya tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Jadi tidak dikatakan menyesal terhadap dosa secara sungguh-sungguh ketika dia masih mengulang dosa-dosa yang sama. Akumulasi dari pengulangan dari dosa-dosa yang sama, even itu dosa kecil, adalah bagian dari dosa besar pula. 3, memberikan hak orang lain yang kita ambil. Ini susah sih, bukan berarti tidak bisa, tapi banyak hak-hak orang yang telah kita ambil dan harus kita kembalikan. Itu syarat dari diterimanya taubat yang benar. Yang keempat, mengganti kewajiban yang telah kita tinggalkan. Mestinya, misalnya kita dulu sering telat, atau sering tidak menafkahi misalnya istri, atau sering tidak berlaku adil terhadap orang lain. Itu bagian juga dari taubat yang benar. Yang kelima, menguruskan tubuh dari makanan yang tidak halal. Misalnya kemarin kita makan terlalu banyak, 4 kali atau 3 kali sehari dan sebagainya, kita kurang-kurangi dan memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang halal, supaya berganti darah dan daging yang haram itu menjadi darah daging yang halal. Dan yang terakhir, bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal. Itulah pengantar kita malam ini mengenai buku tobat dari Husain Ansari.